Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maisaratul Jannah. Pada hari ini topik pembahasan kita yaitu mengenai hukum-hukum Newton. Bagaimana awal hukum Newton ditemukan? Mari kita simak penjelasannya. Hukum Newton ditemukan oleh Isaac Newton. Hukum Newton dipublikasikan pada tahun 1643 sampai 1727. Hal ini bermula dari pohon apel yang ada di depan rumahnya. Ketika Isaac Newton duduk di bawah pohon apel tersebut, Isaac Newton mendapati pemikiran mengenai gravitasi ketika beberapa apel jatuh ke kepalanya. Hukum Newton terbagi tiga. Yang pertama, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan kecuali bila ia dipengaruhi oleh gaya untuk mengubah keadaannya. Berdasarkan bunyi hukum Newton 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa sigma F sama dengan 0, di mana F adalah gaya. Hukum Newton 1 contohnya yang pertama yaitu pada saat kita naik mobil dengan kecepatan konstan. Tubuh kita pada posisi nyaman, namun ketika supir mobil mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan. Contoh yang kedua yaitu bola yang menggelinding di atas lantai licin akan terus menggelinding di atas lantai licin tersebut dengan kecepatan tetap karena tidak dikenai gaya ataupun resultan gayanya 0. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa. Berdasarkan hukum Newton 2 tersebut, maka dapat kita rumuskan bahwa sigma F sama dengan M kali A, di mana M adalah massa dan A adalah percepatan. Contoh hukum Newton 2 ini yaitu pada saat kita menarik mobil mainan. Jika kita menarik mobil mainan itu, maka mobil tersebut akan bergerak. Semakin kita menariknya dengan kuat, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Contoh yang kedua yaitu pada saat kita mendorong meja. Saat kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar dan memberikan percepatan yang sama pada kedua meja, maka meja bermassa kecil akan cepat sampai dibanding meja bermassa besar. Hukum 3 Newton berbunyi, jika dua benda berinteraksi, maka gaya pada benda tersebut sama dengan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Berdasarkan bunyi hukum Newton 3 di atas, maka didapatkan kesimpulan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi, sehingga hukum 3 Newton disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Contoh hukum 3 Newton yang pertama yaitu saat kita mendayung perahu. Waktu kita menggerakkan dayung ke belakang, namun perahu yang kita kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan melalui dayung atau kita mendayung disebut juga dengan gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contoh hukum 3 Newton yang kedua yaitu pada saat kita berenang. Gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya sama namun arah gaya berlawanan sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Contoh hukum 3 Newton yang ketiga yaitu pada saat kita mendorong tembok. Kita memberikan gaya pada tembok, namun yang bergerak bukanlah tembok melainkan kita, sedangkan tembok akan tetap diam. Hal ini disebabkan oleh kita memberikan gaya aksi pada tembok, maka pada saat itu juga tembok akan memberikan gaya reaksi yang sama besar, namun arah berlawanan, sehingga kita yang bergerak bukanlah tembok. Berdasarkan penjelasan di atas, maka didapatkan bahwa kesimpulan hukum Newton 3 terdiri dari 3. Yang pertama, pasangan gaya yang terjadi pada hukum 3 Newton adalah timbal balik atau aksi reaksi, yaitu muncul secara bersama atau serempak, bukan sebab akibat. Yang kedua yaitu gaya aksi reaksi terjadi pada dua benda yang berbeda dan terletak pada satu garis lurus yang menghubungkan kedua benda. Yang ketiga yaitu pasangan gaya memiliki gaya yang sama besar dengan arah berlawanan. Demikianlah penjelasan saya mengenai hukum-hukum Newton. Semoga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih, dan semoga bertemu di lain kesempatan.